Baik, jumpa lagi bersama saya di channel Rinjani Clothing. Kali ini kita akan membahas aplikasi PISPK versi 2.0, mulai dari awal sampai akhir. Harta yang paling berharga adalah... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya Rinjani Clothing. Kali ini saya akan membahas bagaimana caranya sistem login untuk aplikasi Keluarga Sehat versi 2.0. Yang pertama kita lakukan yaitu masuk melalui admin, username admin Puskesmas. Di sini saya mencoba menggunakan Puskesmas Penimbung. Ketik di sini adminnya, username dan passwordnya, lalu kita check in. Ya, setelah check in di sini ada beberapa menu, dashboard, data rumah tangga, utilitas, pengaturan, dan pet. Di bagian pengaturan yang pertama kali dilakukan adalah kita harus men-setting atau mengatur user management. User management ini berisi yaitu nama penggunanya sendiri, username-nya apa, emailnya apa. Untuk email ini saya sarankan kita menggunakan email yang masih aktif, ya, masih aktif, dengan tujuan nanti apabila ada pemberitahuan pembaruan tentang aplikasi bisa langsung dikirimkan ke alamat email kita. Role ini ada 4 kategori role dia. Ada kepala puskesmas, ada admin puskesmas, ada supervisor dan surveyor. Ini. Nah, yang bagian ini tanda ini adalah untuk mengedit apabila terjadi keliru. Kemudian tanda ubah password ini dan mengubah. Semua nama user management yang ada di sini itu bersumber dari SK tim PISPK. Jadi di puskesmas masing-masing diharapkan sudah memiliki SK tim PISPK terbaru, ya. Jadi semua username ini tertuang di sini. Ini ada berapa ini. Apabila ada penambahan untuk username baru, kita tinggal create user di sini. Create user. Kita tuliskan, ketikkan nick-nya sesuai dengan nick yang ada di KTP. Kemudian namanya siapa, username-nya kita buatkan, lalu tuliskan emailnya. Passwordnya silakan dibuat sesuai dengan yang gampang, yang mudah diingat oleh yang bersangkutan. Kemudian untuk pilihan role ini kita seperti tadi yang saya jelaskan ada 4 pilihan, ya. Yang pertama itu kepala puskesmas itu 1 orang, admin itu 1 orang, karena ini kita masuk melalui akun admin. Jadi yang muncul cuma 3 pilihan, ya. Sedangkan untuk supervisor itu diusahakan disesuaikan dengan jumlah desa, ya, yang ada di masing-masing wilayah puskesmas. Artinya nanti si supervisor ini akan bertanggung jawab terhadap desanya masing-masing. Untuk surveyor itu silahkan disesuaikan dengan kondisi keadaan di puskesmas. Jadi bisa disesuaikan dengan keadaan stafnya di sana puskesmas. Setelah itu pilih, lalu kita pilih create, ya. Setelah semuanya terisi, maka nanti akan tersimpan. Karena ini kita coba melalui akunnya teman puskesmas, jadi saya tidak langsung mencontohkannya. Kemudian yang berikutnya wilayah kerja. Untuk wilayah kerja kita harus cek dulu di sini wilayah kerjanya apa benar. Di sini sudah benar, dia di puskesmas itu terdiri dari puskesmas Penimbung itu 2, 4, 6, 8 desa, ya. 8 desa di wilayah puskesmas itu. Silahkan dicek di sini untuk pengaturan wilayahnya.
Untuk rukun warga itu harus disesuaikan dengan jumlah desa ya. Rukun warga itu setara dengan desa. Ini di Puskesmas Penimbung itu ada desa Kekeri, Mambalan, Penimbung, Mekarsari, Lanjok, Gelasar, Jeringo, dan Bukit Tinggi. Apabila nanti ada tambahan RW, tinggal klik tombol di sini, tambah RW. Kita lihat contohnya satu, di Kekeri itu muncul nomor RW. Untuk penomoran atau coding RW yang 3 digit ini, itu adalah hasil kesepakatan dari teman-teman puskesmas. Jadi di wilayah Puskesmas Penimbung untuk desa Kekeri, itu artinya di sini terdapat ada ini 1, 2, 3, 4. Ada 1, 2, 3. Nah ini langsung lompat ini. Ada berapa dusun jadinya ini. Ini harus decoding teman-teman ya. Harus decoding, di sininya 3 angka, nomor RW, terus di samping kanannya nama RW atau nama dusun. Untuk merubah ini bisa digunakan klik tombol yang ini, yang gambar pensil. Ini contohnya ya. Sini gambar pensil, kita klik. Nah, nanti dia akan masuk ke kelurahan, RW, nama RW. Ini bisa kita ganti sesuai dan yang kita inginkan. Lalu klik tombol simpan ya kalau sudah tersimpan. Ini saya batalkan saja karena ini punyanya Puskesmas. Yang berikutnya sasaran wilayah. Sasaran wilayah itu bisa kita atur per tahun aktif. Artinya di sini ini sudah dia memberikan target pada tahun 2020 untuk wilayah kerja Bukit Tinggi itu dia targetnya sebanyak 754 KK. Ini artinya dari Puskesmas Penimbung untuk wilayah Bukit Tinggi itu harus menyelesaikan 754 KK dari bulan Januari sampai Desember 2020. Ini dituangkan dalam bentuk target wilayah kerja. Nah, berapa total jumlah target wilayah kerja ini selanjutnya akan kita bagi beberapa orang kita akan mengerjakan target tersebut. Kita atur di target surveyor. Nah, sinilah kita atur nanti pengaturannya. Dari total target tadi kita akan bagikan ke masing-masing surveyor. Nah, kalau misalkan tadi targetnya sebanyak 754, itu kita kerjakan 10 orang surveyor, maka nanti dalam setahun itu, maka nanti target surveyor itu kita tulis di sini. Masing-masing orang kita berikan target sekitar 75 ya, 75 KK yang harus di entry. Caranya untuk menambahkan kita klik tombol tambah data di sini. Tahun aktifnya ini sudah terkunci, dia kalau tandanya gelap seperti ini. Nama surveyor tinggal kita pilih siapa nama surveyor. Misalkan Ida Ayu Purwita. Di sini kita kasih target berapa? Misalkan 75 KK per tahun ya di wilayah Gunung Sari ini. Kita coba simpan, oke. Jadi kita hapus. Kita lihat. Nah ini kan 2020 Ida Ayu sudah memperoleh target 75. Inilah yang akan dikerjakan oleh Ida Ayu Purwita ini selama tahun 2020 mulai dari Januari sampai Desember 2020. Nah ini semua ini bisa terpantau teman-teman, bisa kita pantau. Ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu.
semua target yang sudah kita bagikan tadi bisa dipantau monitoring oleh pimpinan puskesmas, bisa juga dipantau oleh supervisor maupun admin ya, bisa terlihat dari sini. Nah, ini contohnya targetnya ini. Ini target yang tadi. Nusa Tenggara Barat, kotanya Lombok Barat, Kecamatan Gunung Sari, Bukit Tinggi, Penimbung. Dia dikasih target contohnya 754. Yang sudah komplit itu 295. Ini artinya belum terpenuhi dari yang semestinya yang harus di entry di data itu sejumlah 754 dalam kurun waktu tahun 2020. Apabila belum terpenuhi, maka di sini akan berwarna merah, akan berkedap-kedip. Itu adalah contoh monitoring untuk target surveyor. Ini akan kelihatan ini. Masing-masing surveyor akan terlihat dia di sini. Terlihat dia, nah ini belum dikasih target seperti yang ini ya. Apakah kalau sudah komplit, sudah terpenuhi, maka dia akan berwarna biru berkedap-kedip. Ini salah satu contoh untuk pemantauan ya, untuk monitoring wilayah yang ada di wilayah kerja kita. Kemudian di utilitas ini ada juga namanya download raw data. Download raw data ini nanti kita gunakan untuk menganalisa data-data yang sudah kita entry ya, yang ada di aplikasi PSPK. Kita klik setuju. Ini contohnya kita klik download. Hasil daripada download ini berbentuk Excel, teman-teman. Nah, ini saya lewati dulu teknik, yang penting saya informasikan dulu teknik bagaimana cara mendownload ya. Selanjutnya untuk status pendataan. Status pendataan di sini akan terpantau rekapitulasi per tahun ya, tahun aktif. Akan kita lihat di Nusa Tenggara Barat, kita klik Lombok Barat, wilayah Kecamatan Gunung Sari. Nah, ini bisa terlihat teman-teman ini. Bukit Tinggi, berapa dia yang sudah totalnya, berapa yang belum komplit, berapa yang belum dikerjakan ya untuk kelurahannya. Ini untuk rekapitulasi status pendataan. Sedangkan untuk peta IKS itu akan disediakan oleh aplikasi adalah peta IKS. Ini agak loading, kita lewati aja dulu. Untuk utilitas yang berikutnya IKS wilayah, IKS puskesmas ya. IKS puskesmas kalau yang versi terdahulu dalam satu kecamatan terdapat 2 puskesmas, kita kesulitan untuk memilah. Tapi dengan versi 2.0 itu untuk IKS masing-masing puskesmas sudah tersedia. Jadi kita bisa langsung, ini contohnya puskesmas Penimbung, IKS-nya sudah langsung muncul tanpa harus memilah terlebih dahulu. Kemudian menu cross-tab. Cross-tab ini kita gunakan untuk menganalisa. Jadi setelah kita cleaning data dulu awalnya, setelah kita download tadi raw data, kita lakukan cleaning data. Kemudian setelah cleaning, setelah bersih, barulah kita file zip as dalam bentuk namanya CSV, filenya CSV, delimited ya, file Excel. Nah, ini lalu kita klik di sini ya, klik here to choose one. Kita coba pilih ada enggak contohnya file CSV. Nah, ini akan kita bahas nanti pada session berikutnya, karena ini akan menggunakan technical sekalian dengan cleaning data ya kalau untuk downloadnya. Kita lewati saja dulu. Kemudian ini ada intervensi,
nanti apa saja yang sudah dilakukan intervensi oleh puskesmas. Kemudian untuk memilah atau melihat kategori keluarga, bisa kita klik data rumah tangga melalui Advanced Search, pilih kriteria. Misalkan di sini ada kriteria tidak sehat, prasehat, sehat, dan semuanya. Kita contohkan di sini tidak sehat, di kelurahan mana, Bukit Tinggi. Kita terapkan pencarian. Di Bukit Tinggi itu terdapat 87 kakak yang tidak sehat. Nah, untuk nama-namanya bisa teman-teman lihat seperti ini. Inilah nama-nama keluarga yang tidak sehat. Kalau kita ingin melihat yang prasehat, kita klik lagi pilihannya prasehat, terapkan pencarian, maka akan muncul lagi nama-nama. Di sini ada terdapat 600 sekian itu yang tidak sehat ya. Ini nama-namanya seperti itu. Yang prasehat, maaf. Kalau yang sehat di Bukit Tinggi itu terapkan pencarian, nanti akan muncul lagi dia. Ada 100 yang sehat, keluarga yang sehat. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi saya rasa itu saja dulu untuk sementara untuk mengenai bagaimana cara menganalisa, memasukkan nanti analisa raw data menggunakan cross tab maupun Inarata, kami akan bahas pada session berikutnya. Baik, terima kasih. Kita sign out dulu dari aplikasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada nanti hal-hal yang perlu dipertanyakan, kami tunggu pertanyaannya. Ya, hubungi atau japri di tempat kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.